Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video ke-7 dari 30 tokoh jahiliyah yang mungkin Anda tidak tahu. Nomor 15 tidak akan membuat Anda tercengang apalagi terguncang. Syaibah bin Rabi'ah. Ini adalah tokoh ke-7 kita. Dan seperti yang sudah saya katakan di video ke-6 kemarin, bahwa Syaibah bin Rabi'ah ini adalah saudara dari Utbah bin Rabi'ah. Dan kalau kita bercerita tentang kisah dua anak Rabi'ah ini, baik Syaibah maupun Utbah, maka kita akan menemukan cerita mereka berhubungan dengan kisah Rasulullah SAW ketika berdakwah ke penduduk Taif. Ceritanya pada tahun ke-10 sejak Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul. Rasulullah SAW mengajak Zaid bin Harithah untuk berdakwah ke penduduk Taif. Kemudian Rasulullah SAW bersama Zaid bin Harithah itu menetap di Taif itu selama kurang lebih 10 hari. Berdakwah di sana, tapi tidak ada satu orang pun yang mau masuk Islam, baik pemimpinnya maupun penduduknya. Akhirnya pada hari ke-10, Rasulullah SAW dan Zaid bin Harithah itu diusir. Jadi pemimpin-pemimpin Taif itu, mereka mengerahkan seluruh rakyat, penduduk-penduduk Taif untuk mengusir Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersama dengan Zaid bin Harithah itu diusir dengan dicaci maki. Mereka membuat dua barisan begitu. Kemudian sepanjang Rasulullah SAW diusir keluar dari Taif itu, mereka caci maki, mereka umpat, kemudian mereka lempar dengan batu. Sampai Rasulullah SAW itu alas kakinya itu basah dengan darah. Lalu Zaid bin Harithah itu sepanjang diusir itu dia membentengi Rasulullah dengan badannya dia. Sampai keluar dari Taif itu sudah tidak tahu lagi berapa banyak luka yang dialami oleh Zaid bin Harithah di kepalanya dia. Kisah ini salah satu kisah yang sedih di dalam dakwah Rasulullah SAW. Karena Aisyah radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah SAW, pernahkah engkau mengalami suatu hari yang lebih berat daripada perang Uhud?" Maka Rasulullah SAW menjawab dengan menceritakan kisah pengusiran beliau dari Taif ini. Setelah Rasulullah SAW bersama dengan Zaid bin Harithah keluar dari Taif, kurang lebih mungkin sekitar 2 atau 3 mil dari Taif, kemudian Rasulullah SAW beristirahat di bawah pohon anggur bersama dengan Zaid bin Harithah. Ketika beristirahat inilah Rasulullah SAW berdoa kepada Allah. Doa ini cukup terkenal, sangat terkenal malah kalau di dalam buku dituliskan. Hanya saja saya tidak hafal doa ini. Intinya adalah Rasulullah SAW memohon kepada Allah dengan segala kerendahan dirinya. Beliau berdoa, kurang lebih isi doanya adalah, "Ya Allah, kemanapun engkau membawa diriku ini, entah ke negeri yang jauh yang orang menghinaku, ataupun ke orang yang dekat, ke negeri yang dekat yang orang memusuhiku, tidak apa-apa. Selama engkau ridho kepadaku, selama engkau tidak murka kepadaku, selama engkau tidak marah kepadaku." Berdoa ini sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan malaikat Jibril bersama dengan malaikat penjaga gunung. Kemudian Jibril mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa, "Wahai Rasulullah, yang datang bersamaku ini ada malaikat penjaga gunung. Tinggal kamu perintahkan dia, maka dia akan mengangkat 2 gunung yang ada di Mekah ini untuk ditimpakan kepada penduduk Taif dan mereka rata dengan tanah itu." Tapi Rasulullah SAW tidak mau itu. Rasulullah SAW berdoa untuk kebaikan penduduk Taif. Nah, kisah ini atau kesedihan Rasulullah di bawah pohon anggur ini itu dilihat oleh Syaibah bin Rabi'ah dan Utbah bin Rabi'ah. Mereka berdua ini terketuk sanubarinya, hatinya itu sedih melihat ini. Karena bagaimanapun Nabi Muhammad SAW itu adalah anak saudaranya mereka gitu. Akhirnya mereka itu karena sedih itu mereka panggil pembantunya mereka namanya Adas. Nah, pembantunya ini dipanggil untuk membawa setandan anggur untuk Rasulullah SAW. "Ya, ambil anggur ini kasih ke orang itu," kata si Syaibah dan Utbah. Nah, Adas ini bawa anggur itu kemudian kasih ke Rasulullah SAW dan Zaid bin Harithah. Kemudian ketika Rasulullah SAW mau makan, Rasulullah SAW itu mengucapkan Bismillah. Bismillah. Adas kaget.
Rasulullah SAW melihat Adas, kenapa dia kaget gitu. Kemudian Adas bilang, sesungguhnya kalimat seperti itu tidak pernah saya dengar dari penduduk di sini gitu. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada dia, kamu dari negeri mana? Dan kalau boleh tahu agamamu apa gitu. Adas menjawab, saya berasal dari negeri Nineveh, itu ada di Irak sana lah. Kemudian agama saya adalah Nasrani. Kemudian Rasulullah SAW membalas, oh kamu ini dari negerinya orang soleh. Di sana ada Yunus bin Matta gitu. Negerinya Yunus bin Matta. Kemudian Adas kaget, kok orang ini tahu Yunus bin Matta ya? Kemudian dia tanya, apa yang Tuhan tahu dari Yunus bin Matta gitu. Kemudian Rasulullah SAW membalas, Yunus bin Matta itu adalah seorang nabi, dia saudaraku, dia seorang nabi, sama sepertiku. Maka Adas ini langsung memeluk Rasulullah SAW, kemudian dia mencium tangan beliau dan mencium kaki beliau dan dia masuk Islam. Nah ketika Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah ini tahu Adas masuk Islam, mereka yang tadinya sedih, marah-marah. Mereka kok bisa-bisanya ini tiba-tiba masuk Islam aja, ini orang suruh antar anggur malah masuk Islam. Suruh antar anggur loh malah pindah agama coba. Jadi marah Syaibah dan Utbah ini. Nah, salah satu hikmah yang kita ambil dari cerita ini adalah ketika Rasulullah SAW itu 10 hari berdakwah di Taif itu, menyuruh pemimpin-pemimpinnya untuk masuk Islam, itu tidak ada yang mau. Tapi malah di luar rencana itu ada seorang budak namanya Adas yang awalnya mungkin bukan menjadi tujuan, tapi malah dia yang masuk Islam. Namanya hidayah, tidak ada yang tahu gitu. Lalu seperti yang saya ceritakan di video ke-6 kemarin, bahwa ketika perang Badar, Utbah bin Rabi'ah itu adalah orang yang maju pertama kali. Nah tapi sebenarnya dia tidak maju sendirian, dia itu ditemani dengan saudaranya itu Syaibah bin Rabi'ah dan anaknya Walid bin Utbah. Jadi mereka bertiga ini maju pertama kali. Kemudian mereka meminta adu tanding. Jadi sebelum perang mereka meminta adu tanding kepada pihak kaum muslimin. Kemudian majulah Auf bin Al-Harits, kemudian Muawidz bin Al-Harits dan Abdullah bin Rawahah. Ketiga-tiganya ini dari Ansor. Nah tapi ditolak sama Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Mereka meminta kalau bisa yang menjadi lawan tanding kami adalah anak keturunan dari paman-paman kami atau yang terpandang juga begitu, yang dari Abdi Manaf juga begitu. Maka Rasulullah SAW mengutus Ubaidah bin Al-Harits, Hamzah bin Abdul Muthalib dan Ali bin Abi Thalib. Bertiga ini melawan 3 orang dari Rabi'ah ini. Kemudian Ubaidah bin Al-Harits itu melawan Utbah bin Rabi'ah, Hamzah bin Abdul Muthalib itu melawan Syaibah bin Rabi'ah, dan Ali bin Abi Thalib melawan Walid bin Utbah. Nah ceritanya ketika adu tanding ini, ketiganya itu dari Rabi'ah ini, tiga-tiganya itu meninggal. Semuanya meninggal. Utbah meninggal, Syaibah meninggal, Walid bin Utbah juga meninggal. Maka dengan meninggal 3 orang ini, kita sudah punya 5 nama dari 6 yang disebutkan Rasulullah SAW ketika berdoa untuk menghukum Quraisy di Ka'bah dulu. Jadi nama yang pertama itu ada Uqbah bin Abu Mu'id sudah meninggal, kemudian Umayyah bin Khalaf sudah meninggal, kemudian Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Sudah 5 nama. Yang disebutkan 6. Nah, orang terakhir ini yang disebutkan namanya dan meninggal juga di perang Badar ini, namanya Amr bin Hisham. Namanya ini mungkin tidak terlalu terkenal, karena dia lebih terkenal dengan bapak kebodohan. Bapaknya jahiliyah atau biasa disebut dengan Abu Jahal. Nah dia ini adalah nama ke-6 yang juga meninggal di perang Badar. Sepertinya Abu Jahal tidak akan kita ceritakan karena itu merupakan tokoh yang kita semua sudah tahu. Jadi kita cari tokoh-tokoh yang tidak biasa kita dengar saja. Saya tidak akan ceritakan Abu Jahal, yang saya ceritakan nanti mungkin Amr bin Hisham. Ya, nama lainnya biar seperti kalian tidak tahu gitu. Nah itu teman-teman cerita dari Syaibah bin Rabi'ah. Semoga manfaat, semoga bisa kita ambil hikmahnya
Sehat selalu teman-teman semuanya. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.